از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa menyapa Anda kembali dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan juga penting, yaitu tentang ma'rifat ilahi. Namun, sebelum kita masuk kepada bahasan kita kali ini, seperti biasa kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Tadi di awal sudah disinggung Pak, bahwa tema kita kali ini adalah tentang ma'rifat ilahi. Yang menarik bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ya, dalam Malfuzat juga pernah menyatakan ya, satu hal yang penting tentang tujuan dari didirikannya jemaat ini, bahwa beliau menyebutkan salah satu tujuan mendirikan jemaat ini adalah supaya makrifat hakiki yang telah hilang di dunia ini dan ketakwaan serta kesucian sejati yang sudah tidak ditemukan lagi di zaman ini kembali ditegakkan. Nah, dari sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ini ya, kita tentu ya terbersit dalam benak kita betapa pentingnya kemudian kita mengetahui ya makrifat ilahi ini, dan insya Allah dalam kesempatan kali ini akan kita eksplor banyak terkait dengan makrifat ilahi. Namun mungkin untuk memulai Pak, bisa dijelaskan ya apa itu makrifat ilahi Pak, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup menarik ya, di mana Hadrat Imam Mahdi Assalam memberikan sebuah pernyataan yang cukup luar biasa tentang istilah makrifat. Pada dasarnya kata makrifat ini adalah bahasa orang-orang ahli sufi. Bahasanya orang-orang tasawuf. Kita mengenal di kalangan umat Islam di masyarakat umum, khususnya masyarakat awam, ada istilah untuk mencapai suluk atau perjalanan rohani hamba-hamba Allah dan Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 tingkatan. Yang pertama toreko, yang kedua syariah, yang ketiga hakikah, nah yang terakhir adalah ma'rifah. Jadi ma'rifah itu suluk terakhir dari perjalanan orang tasawuf mengenal Tuhannya. Nah, secara harfiah ma'rifat itu dari kata arofa, ya'rofu ma'rifatan. Artinya memahami, mengenal, mengetahui. Nah, kalau dikaitkan dengan ma'rifat ilahi, artinya kita orang-orang beriman ini diharapkan oleh Allah Ta'ala agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Maka tadi beliau alaihissalam menyatakan Jemaat Ahmadiyah itu didirikan Allah Ta'ala sejatinya adalah untuk membawa orang-orang yang masuk dalam jemaat ini mengenal akan ma'rifat Allah yang sesungguhnya. Jadi ketakwaan kesucian yang sudah hilang dengan mengenal Allah Ta'ala itu akan kembali tegak di muka bumi ini. Karena dengan orang mengenal Allah secara seutuhnya, manfaat dari makrifat ini kata beliau adalah mencegah manusia-manusia dari berbuat dosa. Karena sudah tahu siapa Allah itu, gitu. Karena biasanya gini, kalau orang tidak kenal, orang tidak tahu, maka pasti dia tidak akan melakukan sesuatu. Contoh kecil, analoginya seorang bayi ketika tidak
tidak tahu bahayanya api, bagi dia kan lihat api biasa aja, bahkan mau dipegang gitu. Atau melihat hewan yang cukup berbahaya bagi orang yang tahu, malah dianggap sebuah mainan. Karena tidak tahu, itu bahayanya kan seperti itu. Tapi ketika kita tahu, maka orang akan menghindar dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Nah seperti itulah dalam kerohanian manusia, ketika dia mengenal akan hakikat Tuhannya, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tidak ada arti apa-apa dalam dirinya. Artinya dia sudah merasakan bahwa dirinya itu sesuatu yang sangat tidak berharga, sesuatu yang sangat hina di hadapan Sang Penciptanya. Sehingga tidak layak untuk menyombongkan diri, tidak layak untuk bertingkah selayaknya seorang penguasa. Yang hari ini banyak manusia yang berlagak sebagai penguasa, seolah-olah miliknya dia. Gitu. Maka oleh itulah ketakwaan yang hakiki hilang di muka bumi, karena mereka tidak mengenal atau tidak tahu siapa Tuhan yang dia sembah sesungguhnya. Seperti itu. Baik, jazakumullah penjelasannya. Menarik Maulana bahwa ma'rifat itu adalah ma'rifat ilahi adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mengenal kemudian seorang cinta, dan cinta pasti mengikuti perintahnya, menghindari dari larangan atau dosa, ya, sehingga orang bisa terhindar daripada dosa. Mungkin pertanyaan berikutnya Maulana, seberapa penting ma'rifat ini bagi kita orang-orang yang beriman, dan kemudian bagaimana cara bagi kita untuk meraih ma'rifat ilahi ini Maulana? Jadi beliau katakan dalam sebuah keimanan sejatinya adalah yang dibutuhkan adalah ma'rifat ini. Kenapa menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena satu-satunya jalan agar manusia terhindar dari keburukan, dari dosa yang setiap hari dilakukannya, sebenarnya karena tingkatan ma'rifatnya. Semakin mereka lemah ma'rifatnya, maka hari ini kita menyaksikan bergelimpangannya manusia dalam dosa dan pelanggaran. Bahkan mereka berani menentang Tuhan dengan terang-terangan, karena mereka tidak tahu. Maka beliau katakan, dengan doa, dengan mensucikan diri, dengan berusaha sekuat tenaga untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan terhindar dari hal-hal yang tidak diingin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai pada titik makrifat, orang ini yang paling takut dengan Tuhannya. Tapi dalam tanda kutip, karena takut yang dikonotasikan hari ini, takut orang tidak makan, takut tidak punya pekerjaan, anak sudah gede tidak punya jodoh, takut. Bukan takut itu, bukan. Kalau takut seperti itu, seperti seorang perempuan keluar rumah malam-malam takut. Nah itu takut yang semu, takut oleh apa sebenarnya gitu. Nah takut di sini maknanya adalah takut karena kecintaannya. Kan orang semakin mencintai, itu akan semakin tinggi rasa ketakutannya. Seperti orang yang punya kekayaan begitu banyak, saking takutnya dia menjaganya dengan sangat super safety, saking takut hilang. Karena itu kan dasarnya kecintaan, cinta agar hartanya tidak lenyap dari dirinya. Ketika mereka diserang penyakit, diponis oleh dokter ini berbahaya, menyangkut nyawanya, saking takutnya dia akan mengorbankan apapun. Nah itu karena kecintaan atas nyawanya. Nah kepada Tuhan itu rasa takutnya bukan rasa takut yang lain, tapi ketakutan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa beliau itu cinta zati, kecintaan terhadap zat. Setelah dia mengetahui sesuatu, maka dengan mencintainya, maka seluruh hal yang di dalam batinnya tersimpan wujud-wujud yang selain Allah, yang selama ini ada kecintaan kepada hal yang bukan Allah, ada kekhawatiran yang bukan karena Allah, ada kerinduan yang bukan karena Allah. Nah, orang-orang ini orang yang lemah akan makrifatnya. Kalau sampai pada titik dia mengenal Allah SWT, maka semakin kosong kalbunya dari wujud-wujud yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kita beliau katakan.
bahwasanya makrifat bagi seorang mukmin itu sangat penting. Kenapa? Menyangkut masalah tadi kesucian jiwanya dengan perilaku dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia akan melaksanakan perintah? Sejauh mana dia akan ketakutan untuk tidak bisa mengekspresikan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tahu di dalam sebuah racun, dalam sebuah benda ada racun, maka dia tidak akan pernah berani menyentuh. Dia tahu bahwa kalau misalnya itu diminum akan menjadi sesuatu bagi dirinya. Atau kita tahu di sebuah lubang ada ular yang berbahaya, ada orang berbisa. Sebatas pengetahuan kita, ketika kita tahu ada di lubang itu ada masuk ular, maka tidak akan ada berani orang masukkan tangannya ke situ. Kecuali orang tidak tahu. Kan gitu. Maka dia kalau orang tidak tahu kan tidak pusing, pasti dia apapun pasti dia lakukan. Nah seperti itu. Jadi menyangkut tentang cara bahwasanya kenapa ini menjadi penting bagi orang mukmin makrifat kepada Allah Ta'ala itu karena tadi nanti dalam ekspresi untuk melaksanakan setiap perintahnya itu tergantung kepada sejauh mana dia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penjelasan yang sangat baik Maulana, sangat jelas ya bahwa pentingnya makrifat ilahi itu adalah tadi ya supaya kita mengenal dan sejauh tingkatan seseorang mendapatkan makrifat ilahi maka sejauh itu pula kemudian dia akan menjaga dirinya dari keburukan-keburukan. Dalam penjelasan tadi ya bahwa orang itu bisa menjauhkan diri dari dosa ketika memiliki makrifat, maka apakah setiap orang yang sudah mencapai makrifat dia akan benar-benar selamat dari segala dosa Maulana? Karena terkadang kan kita melihat sekarang orang yang terlihat seperti sudah mendapatkan makrifat tapi dalam beberapa kondisi tertentu mereka masih juga terjerumus ke dalam dosa gitu. Nah, apakah orang yang sudah mendapat makrifat ini benar-benar akan selamat dari dosa Maulana? Ya. Hadrat Imam alaihi salam dengan cukup gamblang menyatakan itu menjadi suatu hal yang permanen. Bahwasanya orang yang sudah sampai pada titik makrifat, orang ini sudah sampai pada titik bersih dari kesalahannya. Karena orang-orang yang sudah ma'rifatullah itu, ya kalau kita sekarang ingin contohnya adalah para nabi. Dia maksum. Dia terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kasus misalnya ada orang seolah-olah, tekan seolah-olah. Ini orang sudah mengenal Tuhannya, tapi masih tersentuh dengan hal-hal yang tadi dosa. Iya. Jadi artinya apa? Ini orang sejatinya belum sampai pada titik makrifat yang hakiki. Karena kalau orang yang sudah sampai titik makrifat, tidak akan mungkin dosa menyertai dia. Kenapa? Rasa takutnya itu melebihi segala-galanya. Contoh siapa? Rasulullah. Rasulullah itu saking takutnya tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kan di Quran digambarkan la'allaka bakhi'un nafsaka. Sampai ditegur Rasul, kenapa engkau sampai seperti itu Rasul Muhammad? Urusan iman mereka itu urusan saya, bukan urusan engkau. Tapi begitu pedulinya beliau, begitu takutnya agar jangan sampai umatnya itu terjerumus dari kesalahan. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa itulah tanggung jawabnya. Kan ada kasus lain ketika Rasulullah ingin mendengar Al-Quran dibaca orang lain. Abdullah bin Mas'ud disuruh beliau baca Al-Quran. Kata beliau, bagaimana bisa ya Rasul, engkau kan nerima wahyu ini, tapi saya ingin dengar dari orang lain. Dibacalah oleh beliau. Sampai pada titik surah An-Nisa ayat ke-41. Walaqad ji'na, sesungguhnya engkau Muhammad aku jadikan sebagai bisyahidin, sebagai saksi. Sebagaimana umat Nabi dahulu pun dijadikan saksi atas. Rasul menangis sejadi-jadinya. Artinya apa? Beliau terbayang nanti ketika berhadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau ditanya tentang umatnya dan umat ini betul-betul terseret kepada kesalahan. Sementara beliau katakan aku saksinya. Gitu. Padahal yang majlis itu ketika Rasul hidup kan. Sambil tidak ada kan beliau sudah tidak menjadi saksi seperti apa keadaan umat. Nah, itulah gambaran bagaimana orang yang sudah ma'rifatullah hakiki, Rasulullah begitu takut sekali. Bukan untuk dirinya, untuk orang lain pun beliau takut agar
Jangan sampai terjerumus. Jadi kalau ada orang yang mengaku ma'rifatullah tetapi masih juga tersentuh dengan dosa, itu nonsen. Itu pasti tidak sampai ke situ. Gitu. Itu bisa dipastikan, itu permanen itu. Beliau katakan, karena ma'rifat itu suluk terakhir dari perjalanan orang-orang beriman. Mengenal Tuhannya. Semakin dia kenal dengan Tuhan, maka semakin tidak ada dirinya. Semakin lebur, semakin hilang. Bahasa yang lainnya kan fana fillah. Menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada apapun dalam dirinya. Dalam batinnya sudah tidak ada wujud lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul rasa takut dan menambahkan takut cinta. Gitu. Baik, jadi sangat jelas ya bahwa orang-orang yang sudah mendapatkan makrifat mesti dia tidak tertarik kepada hal-hal yang sia-sia di dunia ini, sudah tidak mungkin. Jadi kalau ada kemudian yang mengaku dia sudah mencapai makrifat tapi kemudian masih senang dengan hal-hal yang lagau, maka itu suatu pendakwaan yang pasti sudah keliru ya Pak Maulana. Baik, dalam salah satu paragrafnya juga ya, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pernah memberikan suatu pernyataan yang menarik Maulana. Bahwa kata beliau, ma'rifat dan basirat adalah sesuatu yang melaluinya manusia bisa bersalaman dengan para malaikat. Nah, maksud dari manusia bisa bersalaman dengan para malaikat ini mungkin bisa dijelaskan supaya pemirsa juga bisa memahami. Sedikit ya. Jadi begini. Di situ beliau menyinggung tentang ma'rifat dan basyirah. Ma'rifat pengenalan, basyirah penglihatan. Dua-duanya rohani gitu ya. Ya, orang yang sudah mengenal Allah, maka dia artinya sudah bisa basyirah, sudah menyaksikan Allah. Apa yang disaksikannya? Kejuwitaannya dengan husnun dan ihsannya. Maksudnya kejuwitaannya Tuhan dengan kebaikannya Tuhan. Nah itu pasti. Nah yang membawa itu ke dunia ini adalah para malaikat. Kadang-kadang ada orang mengatakan kepada manusia kan, wah ini orang seperti malaikat. Sebenarnya keliru bahasa itu. Yang hebat itu manusia. Malaikat itu kan setelan pabrik. Artinya sudah dari sananya Allah sudah jadikan seperti itu. Dia tidak bisa berdosa. Kenapa? Allah Ta'ala sudah ciptakan sebagai alatnya untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia. Nah manusia itu melebihi malaikat. Bukan lagi jadi malaikat. Kalau hanya jadi malaikat ya biasa-biasa aja. Tapi justru melebihi malaikat. Kenapa? Karena manusia itu diberikan pilihan. Bisa berdosa dan tidak bisa berdosa. Dan pilihan itu berat. Makanya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi seolah-olah dia hadir dan berjumpa dengan malaikat. Dia bisa bersalaman langsung dengan para malaikatnya. Kenapa? Levelnya setara dengan level malaikat. Karena malaikat itu bisa muncul kepada orang yang satu level. Yang rujuk satu level. Malaikat itu benda, bukan kata sifat. Beda dengan iblis, dengan setan, misalnya dengan jin di buku Quran itu kata sifat. Tapi kalau malaikat itu malakun itu kata benda. Dia ada wujudnya, cuman dia bisa akan menjelma seperti dalam kisah ya. Rasulullah tiba-tiba didatangi seseorang wujud suci, mengajarkan iman, ihsan, Islam. Malaikat sahabat bingung loh. Ini orang datang dari mana tidak pernah tahu, pergi kemana pun tidak pernah ini. Tapi datang besi, Rasul kata, ditanya oleh sahabat, ya Rasul siapa itu? Itulah malaikat. Sedang mengajar Jibril, mengajarkan iman, Islam kepada kamu sekalian. Nah, ketika level sampai di situ, maka kata-kata nggak sebut tadi kan, ketika tingkatan makrifat dan basirah telah dicapai oleh seorang mukmin hakiki, seakan-akan dia berjumpa bersalaman dengan para malaikat. Karena Allah Ta'ala menitipkan itu kepada malaikat. Nah yang jadi pertanyaan berikutnya kan, kenapa Allah tidak langsung aja? Kenapa mesti pakai malaikat? Kan gitu ya. Jadi gini, kalau kita lihat sekarang di studio ini nih ada listrik, ada setrum, ada segala macam. Setrum yang sampai di sini itu sudah melalui proses. Artinya apa? Kalau misalnya kita akan ngecas HP langsung ke sumber listriknya meledak. Di powernya terlampau gede, makanya pakai sistem voltase sampai ke kita. Nah malaikat itu sistem yang Allah turunkan agar tadi manusia bisa mengenal Allah SWT dengan step itu. Contohnya Nabi Musa kan pernah membuktikan, aku ingin melihat engkau ya Allah. Nah bahkan bisa Musa, saya penasaran, meledak, pingsan. Begitu bangkit langsung berdeklarasi, Anna awalul mu'minun. Artinya aku orang yang pertama menyaksikan akan keagungan kuasa Allah Ta'ala. Jadi
pakai sistem. Nah bisa itu tanpa itu gitu. Manusia itu tidak bisa tanpa sistem itu. Makanya malaikat yang dihadirkan sebagai sarana untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sangat jelas Maulana. Jazakumullah untuk penjelasannya. Selanjutnya Maulana, mungkin ini pertanyaan pamungkas kita pada episode ini. Adakah nasihat khusus dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kepada kita ya, agar kita bisa meraih marifat ilahi yang sejati dan kemudian ya istiqomah di atas jalan itu? Jadi beliau dalam Malfuzat itu statement terakhirnya begini. Kesempurnaan seseorang dalam ma'rifatullah, dalam suluknya kepada Allah, itu tergantung sejauh mana kebersihan batinnya terhadap wujud-wujud lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya gini, kalau di dalam hatinya masih nyelip wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya ada kekhawatiran lain, ada ketakutan lain, ada kecintaan lain. Jadi beliau katakan itu yang akan mengganjal manusia terhadap makrifat yang hakiki. Semakin kosong itu, maka timbul rasa cinta yang sangat luar biasa, dahsyatnya. Maka timbul sebuah keyakinan. Bahasa beliau kan, culangkan setinggi-tingginya. Sampai-sampai setan pun tidak mampu memanjat dinding-dinding keyakinan itu. Bisa bayangkan bahasanya. Jadi keyakinan dari makrifat, dari timbul rasa cinta zatinya itu, timbul sebuah keyakinan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan yang begitu tinggi menjulang itu, kata beliau, setan pun tidak mampu memanjat dinding keyakinan orang macam ini. Ya Rasulullah SAW lah contohnya. Satu manusia di hari zaman yang bisa itu hanya beliau. Yang bisa mengalahkan setan itu hanya beliau. Bahkan setannya sudah diislamkan. Iya, itu. Nah, Masih Maud hari ini mengekspresikan sifat Rasulullah yang mungkin beliau sendiri mengatakan, Kulu barokatin min Muhammadin. Aku mendapat berkah ini karena Muhammad. Artinya beliau kata tidak akan ada orang yang bisa setara dengan makrifatnya Rasulullah SAW terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pandangan Tuhan kita hari ini dengan pandangan Tuhan Rasulullah SAW jelas berbeda. Ya kapan dibuktikannya? Ketika Rasul sedang tiduran, tiba-tiba kan pedangnya digantungkan, tiba-tiba musuh datang, dibangun tiba-tiba. Muhammad, sekarang siapa yang akan menolong engkau? Dari saya. Dalam sambil menghunus pedangnya kan, hanya dengan kalimat Allah, dia bergetar, jatuh pedangnya dan langsung pisan. Nah, ru'ub itu hanya bisa keluar dari orang yang sudah sampai pada titik maksimal makrifatnya. Nah, Masih Maud itu datang untuk mengajak kita ke sana. Maka yang mengganggu itu kan banyak. Kecintaan terhadap dunia dan aksesorisnya. Nah, oleh beliau diminta agar semua itu dikorbankan agar hati kalian bersih dari hal-hal itu. Nah, itu nasihat beliau. Dengan cara apa kamu bisa sampai itu? Banyak berdoa. Tanpa itu Allah tidak akan turunkan karunia itu. Bahwasanya kita berdoa sebagai pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang perlu bantuan. Tanpa ada karunia Allah Ta'ala, tanpa ada bantuan Allah SWT, perjalanan makrifat kepada Allah itu pasti akan tidak sempurna. Seperti itu. Baik, Maulana jazakumullah penjelasan. Jadi untuk mencapai marifat yang sejati itu adalah terus meningkatkan keimanan sesuai dengan ajaran syariat, kemudian melakukan banyak doa, ya, karena marifat ilahi tidak akan diraih dengan upaya sendiri, tapi dengan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikian tadi bahasan kita pada episode kali ini. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده